Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian ada di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kuat dan sehat Tuhan tetap berikan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan waktu dan pikiran kita untuk bersama-sama dalam ibadah minggu, dan karena itu saya persilahkan Saudari Eta akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Kepada Eta saya persilahkan. Mari kita bersama-sama melanjutkan satu pujian, Gloria. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, mari kita menggunakan kedua tangan kita untuk memegang memuji. Kita akan masuk dalam saat teduh, namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian, Ku bersyukur. Hidup
Kita akan masuk dalam doa votum yang sebentar akan dipimpin oleh hambanya, Guru Injil Yonatan Salom MTH. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian besar Allah, dan saya mengundang jemaat Tuhan yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. yang oleh perkenanan dan pertolongan Tuhan kami boleh ada dan menikmati pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Karena itu dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 159. Aku inilah Alif dan Ya. Thank you.
dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas gelar Raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya pada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, yang kami agungkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang tundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu seraya kami mengucap syukur bahwa di dalam kehidupan kami senantiasa Tuhan memimpin dan menyertai kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kami baik secara pribadi, dalam rumah tangga, bahkan di dalam jemaat-Mu. Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga dalam melakukan tugas-tugas kami dapat dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Dan walaupun kami masih berada dan beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kami kerinduan untuk mencari dan mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah yang kami buat di rumah kami masing-masing. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang percaya tetap mendapat dan beroleh kemenangan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Pada hari ini Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memelihara dan menjadi benteng yang kokoh dalam kehidupan kami, untuk membentengi kami dari serangan-serangan, baik itu dari sakit penyakit, dari kecelakaan mara bahaya, dari serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi-intimidasi kuasa-kuasa kegelapan, bahkan melalui pada ibadah kami pada hari ini. Mohon supaya Tuhan menjadi pusat perhatian dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa dan dapat melakukan yang terbaik di dalam Tuhan, dapat senantiasa mempunyai waktu yang terindah di dalam Tuhan, supaya apapun yang kami buat, penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan tersedia bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dalam jemaat-Mu di tempat ini. Ada beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada mereka yang Tuhan sudah pertambahkan usia mereka. Terima kasih, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu sebabnya kami bersyukur dan bersukacita bersama saudara-saudara kami, bersama dengan jemaat-Mu yang kekasih. Di antaranya ada Mama Gita dan juga bapaknya Rili. Juga kami bersyukur bersama adik kami Arthur dan juga adik kami Yoel bersama dengan Kinawa. Terima kasih Tuhan menambahkan usia bagi mereka dan boleh menikmati usia yang Tuhan tambahkan itu, dan kami percaya mereka semakin dipakai Tuhan, semakin dewasa dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga kami bersyukur bersama
dengan saudara kami Ronald yang beberapa waktu yang lalu. Tuhan juga menambahkan usia pernikahan mereka. Itu juga semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati rumah tangga, anak-anak yang sudah lahir dalam rumah tangga mereka. Tuhan menjaga dan pelihara. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga datang berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang saat ini ada terbaring sakit, baik mereka yang terbaring di rumah sakit maupun mereka yang terbaring di rumah. Kami berdoa bagi mereka supaya melalui kuasa firman Tuhan, melalui kuasa dan pertolongan Tuhan, mereka boleh dipulihkan dan beroleh kesembuhan kembali di dalam Tuhan. Di antaranya kami berdoa untuk Oma Sambaro, juga orang tua Opa Kupang bersama dengan ibu. Kemudian kami juga berdoa bagi orang tua dari Ibu Lina Tamu. Juga kami berdoa buat ibu dari Ibu Simon Rengit yang ada di Tanah Toraja. Juga kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Daniel Kalebu bersama dengan ibu yang dalam kelemahan tubuh. Juga kami datang berdoa buat Ibu Yohana Tandung dan juga Ibu Yohana Tampe yang juga dalam kelemahan tubuh. Juga kami berdoa bagi Ibu Ampang bersama dengan saudara kami Rizal, dan juga kami berdoa bagi saudara kami Reni yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Dadi pada hari ini. Kami juga tetap mendukung di dalam doa buat keluarga dari Bapak Joni Mangin yang juga dalam keadaan kondisi tubuh yang lemah. Ke dalam tangan Tuhan kami berdoa dan menyerahkan hamba-hamba-Mu ini supaya mereka dipulihkan dan memperoleh kesembuhan kembali di dalam Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan kami datang berdoa bagi jemaat kami yang ada di tempat ini yang bertugas di luar kota Makassar. Tuhan menolong Bapak Agustinus Tamu yang bertugas di daerah Palopo dan Tanah Toraja. Juga kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Chandra yang ada di Bali. Kami berdoa juga buat Bapak Yunus Kanan yang ada di Papua. Berdoa bagi Bapak Martin Masau yang ada di Jakarta. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Ruben Kabaga yang ada di Manado. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Hendrik yang ada di Surago, Bapak Eliezer Tandi Siti yang ada di Papua, Ibu Neci Lita yang ada di Mamuju, saudara kami Gita bersama dengan Stephen yang bertugas di Madiun, dan kami berdoa untuk Bapak Paulus Samba yang ada di Surago, Bapak Daud Sonda yang ada di Mamuju, saudara kami Reni yang ada di Mamasa, saudara kami Bapak Sabindo yang ada di Nunukan, dan Bapak Rudi Kara yang ada di Kalimantan, serta Bapaknya Ito yang ada di Kolaka, dan juga Bapak Andarias Untung yang ada di Kalimantan. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan saudara-saudara kami ini. Mereka adalah bagian dari keluarga besar Jemaat Barabaraya yang sementara bertugas di luar kota Makassar. Tuhan menolong dan menjaga hidup mereka supaya aman terjaga dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami teringat bagi saudara kami Rizky yang sementara bertugas di daerah Manado sana sebagai seorang apoteker. Tuhan menolong dan memberkati. Demikian juga bagi saudara kami Dr. Tari yang sementara melanjutkan pendidikan untuk kedokteran spesialis. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati, terutama di dalam masa tugas dan pengabdian di Rumah Sakit Wahidin. Tuhan berkati supaya kedua hamba-Mu ini dapat terhindar dan dijauhkan dari pandemi virus corona. Dan juga kami datang berdoa ya Tuhan buat beberapa orang tua kekasih kami di tempat ini yang sudah lanjut usia. Ada Oma Sambano, kami terus dukung di dalam doa. Buat Oma Maria Kalemben, Oma Linta, Opa Rawa, Opa Kondo, Mami, Opa Martin Lama, Opa Tandung bersama dengan Ibu, Opa Martin Lomo, Oma Risi,
Ibu Yohana 1, Ibu Yohana Tampe, Oma Rumun, Ibu Ampang, Oma Roslina Rate, Ibu Esther Busan, Bapak Yohanes Kupang, dan Ibu, dan juga buat Ibu Ludia Dulu, Ibu Ane, dan Ibu Marta Urang. Tuhan memberkati para orang-orang tua kekasih kami di tempat ini. Mereka adalah sesepuh yang Tuhan izinkan untuk berada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, menjadi teladan-teladan iman, menjadi figur teladan untuk kami senantiasa menaruh harap dan percaya kami sebagai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Engkau berikan kuat dan sehat bagi mereka, perlindungan dan kasih-Mu menjamah hidup mereka, supaya aman terjaga dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini juga kami datang berdoa buat setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Engkau menolong setiap jemaat-Mu di dalam melakukan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Bagi mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, guru, wira swasta, peternak, jasa penyedia makanan, jasa pengantar obat-obatan, apapun Tuhan, kami berdoa bagi mereka supaya mereka senantiasa bersukacita dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang mereka sedang kerjakan. Dan kami percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang disediakan, yang diberikan bagi mereka supaya senantiasa berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Juga kami datang berdoa pada kesempatan ini, mendoakan buat jemaat-Mu yang bertugas sebagai medis di rumah sakit, yang bertugas menangani pandemi virus corona. Kami berdoa Tuhan, di antaranya ada Ibu Yuspina Kalebu, berdoa buat Ibu Lina Tamu, Ibu Naomi Komba, saudara kami Lia, saudara kami Anas, saudara kami Novi, saudara kami Vicky, saudara kami Valen, saudara kami Gita bersama dengan Stephen, dan juga mamanya Jessica. Mereka adalah para petugas medis yang diperhadapkan dengan begitu banyak penyakit, khususnya pandemi virus corona ini. Mohon kuasa dan perlindungan Tuhan bagi mereka, supaya mereka dalam melakukan tugas mereka dapat aman terjaga di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai benteng perlindungan, supaya mereka pergi dan kembali dapat bertemu dengan keluarga dengan segala pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kuat dan sehat Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Kami juga datang berdoa pada kesempatan ini Tuhan, mendoakan buat anak-anak dari jemaat Tuhan yang dalam masa pendidikan, supaya mereka senantiasa diberkati dalam pendidikan mereka. Mereka beroleh kepintaran, kecerdasan, dan kami berdoa untuk khususnya masa pandemi virus corona, di mana anak-anak boleh belajar di rumah masing-masing. Karena itu Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak dari jemaat-Mu, sehingga mereka dapat berkonsentrasi dengan baik, dapat belajar dengan baik walaupun di rumah mereka masing-masing, supaya mereka boleh semakin menjadi anak yang Tuhan berkati, menjadi bertumbuh dalam pengetahuan dan juga pengenalan akan Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, yang Tuhan pakai dalam kemampuan dan disiplin ilmu yang mereka miliki. Kami juga datang berdoa pada kesempatan ini Tuhan, mendoakan untuk persekutuan intragerejawi dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati untuk persekutuan sekolah minggu, baik anak-anak yang bersekolah minggu maupun guru-guru yang mengajar di sekolah minggu, supaya ada pelayanan kami yang terus berjalan
untuk terus meningkatkan pengetahuan dan juga iman kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami juga datang berdoa untuk teman-teman dalam persekutuan kaum muda, supaya ada persekutuan di antara teman-teman pemuda di tempat ini. Semakin hari semakin mencintai Tuhan dan juga semakin erat dalam persekutuan, bekerja sama untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan kaum wanita, Tuhan berkati, supaya apa yang menjadi program-program dari persekutuan kaum wanita dapat berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dan kami percaya setiap kaum wanita di tempat ini akan terus bertumbuh dan maju di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kaum pria di tempat ini. Tuhan berkati supaya persekutuan ini boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Ada kemajuan, peningkatan di dalam pelayanan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk program gereja kami di tempat ini. Kami terus mendukung di dalam doa untuk program renovasi yang sedang kami gumuli bersama-sama, yaitu untuk merenovasi plafon dan atap gereja. Tuhan, biarlah kehendak-Mu dan pertolongan-Mu yang indah dan tepat pada waktu Tuhan, supaya kami dapat melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan dana yang tersedia yang Tuhan siapkan. Dan kami berdoa untuk janji pemerintah yang sudah akan membantu kami. Kami berdoa supaya dapat terrealisasi dengan baik dan kami dapat gunakan untuk melakukan renovasi di tempat ini. Juga kami datang berdoa Tuhan untuk Natal yang kami akan hadapi pada tahun ini. Tentu ada begitu banyak pergumulan dari jemaat-Mu, terutama kami berdoa supaya kami benar-benar siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Supaya apa yang kami buat, apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, Tuhan berkenan dan kami dapat diberkati. Kami dapat menimba makna yang terbaik di dalam kelahiran dan di dalam merayakan Natal di tempat ini. Kami berdoa buat panitia yang sudah terbentuk, Engkau berkati supaya dapat bekerja dan melakukan tugas ini dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami juga datang berdoa pada kesempatan ini Tuhan, mendoakan beberapa saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam kedukaan dan juga trauma atas terjadinya bencana alam yang ada di daerah Luwu Utara di Masamba sana. Beberapa di antara jemaat Tuhan, warga gereja Kibaik yang terkena dampak dari adanya bencana alam ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kesetiaan di dalam Tuhan, supaya apa yang terjadi mereka boleh senantiasa mencari dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di daerah itu, supaya mereka juga dengan kesetiaan dan kesabaran dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap jemaat Tuhan dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kami datang berdoa juga Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan untuk virus corona ini yang begitu banyak orang mengalami ketakutan dan juga kekhawatiran hidup atas terjangkitnya virus ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa supaya Tuhan menjauhkan dan menyingkirkan dari kota ini, bangsa ini, bahkan dari dunia ini, supaya kami boleh terbebas dari virus ini. Dan kami percaya bahwa ketika kami mendahulukan Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, ketika kami menyembah, memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan berbuat yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kami juga datang berdoa pada kesempatan ini Tuhan, untuk pelayanan kami pada tingkat klasis Makassar. Tuhan berkati supaya warga gereja Kibaik yang ada di kota Makassar ini dan sekitarnya, supaya dapat senantiasa terjaga aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan.
Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja-gereja lokal, supaya mereka senantiasa dikuatkan, diberi kemenangan di dalam Tuhan, dan kuat dan sehat menjadi bagian dalam hidup mereka untuk terus maju dan meningkat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan kami pada tingkat sinode. Tuhan berkati supaya pelayanan kami pada tingkat sinode dapat berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang ada dan bekerja setiap hari untuk memikirkan pelayanan ini, Tuhan berkati hidup mereka, cukupkan setiap kebutuhan yang mereka perlu. Kami berdoa untuk kota di mana kami boleh ada, berdoa untuk kota Makassar supaya Makassar ini tetap aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati pemerintah kami, pemerintah kota ini, pemerintah yang ada di kelurahan dan juga tingkat RT, supaya pemerintah kami dapat dengan bijaksana untuk memimpin kota ini, supaya tempat di mana kami boleh dan mencari Tuhan aman terjaga dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa dan negara kami juga tetap aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan aparat pemerintahan yang ada di bawahnya, supaya dapat memimpin bangsa ini dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh dapat menaikkan doa dan syafaat kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Guru Injil Yonatan Salom MTH. Namun sebelumnya saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Oh Tuhanlah perisai kita di dalam kehidupan kita.
firman Tuhan yang saya sudah pilih di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita baru saja membaca dua tipe orang di dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ada orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan disebut sebagai orang yang bijaksana. Sebaliknya, ketika orang mendengarkan tetapi tidak melakukannya, disebut sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak melakukan apa yang didengarkan dari firman Tuhan. Perumpamaan dalam perikop ini, yaitu dua macam dasar, merupakan satu perumpamaan yang sangat populer dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, karena bagian ini mencatat tentang dua hal yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Yang pertama berbicara tentang seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas pondasi atau batu, sementara ada orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dalam hal ini Yesus mengajarkan kepada orang-orang percaya bahwa orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan apa yang kita sudah buat di lokasi gereja kita, khususnya ketika kita membangun pastori ini. Waktu pertama kita membangun pastori ini, saya masih mengingat dan masih punya foto-fotonya bahwa kita menggali pondasi antara 1 meter, 1,5 meter untuk membangun menaruh di situ campuran semen, batu, dan kemudian ada perangkat besi yang kita tanam di situ dengan harapan bahwa bangunan yang akan berdiri di atasnya akan berdiri kokoh. Saya masih mengingat jalur-jalur di mana kita memasangkan ring balok untuk supaya saling menopang satu dengan yang lain. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang bijaksana, adalah cermin sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Ini adalah orang-orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya menjadi panduan dalam kehidupannya, di mana saja, kapan saja, senantiasa mengingat dan melakukan firman Tuhan.
Melalui ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya, ia disamakan dengan orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang keras, di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat. Tuhan Yesus mendidik dengan mengajari kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat dan berakal budi serta takut akan Tuhan, supaya kita mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan di mana saja, kapan saja kita melakukan firman Tuhan. Baik ketika kita berada di dalam gereja, berada di luar gereja, berada di dalam rumah kita, berada di luar rumah kita, pada waktu kita makan, di mana saja kita melakukan firman Tuhan, berdoa, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita melalui pembacaan firman Tuhan ini, bahwa apabila seorang yang mendengarkan firman-Nya tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya, dia sama dengan orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Dalam ayatnya yang ke-26 mengatakan bahwa, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sudah tentu bahwa setiap pribadi di antara kita tidak ingin menjadi seperti orang yang bodoh ini. Semua orang di antara kita tidak ingin menjadi seperti orang bebal. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Ini sama dengan orang yang datang ke gereja atau selalu mendengarkan firman Tuhan, renungan-renungan yang disampaikan, apa yang dibaca, apa yang didengarkan, tetapi kehidupannya sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu adalah orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Mereka selalu beranggapan bahwa sama saja kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Sama saja kehidupan kita yang kenal Tuhan, yang tahu tentang Tuhan, dengan orang-orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Itu yang berbahaya. Ketika dia membangun rumah itu, maka ketika goncangan hidup datang, dia menjadi orang yang lemah. Dia menjadi orang yang kalah. Dia menjadi orang yang rapuh. Dan badai cobaan itu membuat kehidupannya menjadi gagal, membuat kehidupannya menjadi tidak mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Ada sedikit pencobaan, dia mulai meragukan, bahkan melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Setiap hari Minggu datang ke gereja, tapi begitu sakit, dia tidak mencari Tuhan Yesus. Dia tidak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dalam Injil Matius yang ke-7 ayat 24 mengatakan bahwa kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Siapapun orangnya, Bapak Ibu Saudara, jika tidak membangun diri dengan iman yang teguh kepada Yesus, maka ia akan tenggelam dalam gelombang pencobaan hidup ini, gelombang dan badai dalam kehidupan kita. Kita akan rapuh, lemah, tak berdaya ketika gelombang pencobaan itu datang. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang bersukacita, orang yang bergembira di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur dalam doa kita, dalam pujian kita,
dalam penyembahan kita, dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, dalam persembahan kita kepada Tuhan. Karena kita menjadi orang yang Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan akal budi, membangun di atas dasar yang kuat, membangun di atas dasar yang kokoh. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang kokoh di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang diberkati dalam iman dan percaya kita. Karena itu, bagi kita orang-orang yang diberikan hikmat, akal budi, dan pengetahuan di dalam Tuhan, harusnya kita ini menjadi orang yang senantiasa bersyukur di dalam Tuhan, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan begitu hebat, begitu baik memperlengkapi kehidupan kita. Ini juga menggambarkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika goncangan hidup, ketika badai itu datang, pencobaan itu datang, kita kuat berdiri di dalam kebenaran dan karya Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak pencobaan yang datang, termasuk dengan adanya pandemi virus corona. Siapakah yang bertahan terhadap iman dan percayanya kepada Tuhan? Siapakah yang senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupannya? Mungkin ini hanyalah bagian dari rencana kuasa kegelapan untuk menggagalkan iman banyak orang percaya. Dan karena itu Tuhan memberikan kita kemampuan, memberikan kita hikmat, supaya kita terus mencari Tuhan. Walaupun Bapak Ibu hari ini tidak ada bersama dengan kita di dalam ruangan gereja ini, di tempat kita berada, di rumah kita masing-masing, mari kita mencari Tuhan. Mari kita luangkan waktu kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kita memiliki iman, kita memiliki hikmat di dalam Tuhan. Kita memiliki pengetahuan supaya iman kita diteguhkan, supaya pengetahuan kita diisi, supaya ketika begitu banyak godaan datang, begitu pencobaan datang, badai itu datang, maka dia boleh berlalu dan kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Setiap kita memiliki cobaan dan rintangan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Maka karena itu Tuhan berpesan dalam kehidupan kita bahwa Dia tidak akan memberikan kita ujian yang melampaui kekuatan kita. Ingat bahwa Dia senantiasa hadir dalam kehidupan kita untuk membela hidup kita, untuk menjaga dan menuntun hidup kita, supaya kita kuat dalam perjalanan rohani kita bersama. Ingat bahwa Tuhan Yesus ada dan bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kemampuan, supaya kita tetap menjadi orang yang percaya. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang diberkati di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan renungan firman-Mu yang kami boleh renungkan pada hari ini. Berkati kehidupan rohani kami Tuhan, supaya yang menjadi prioritas kami, yang menjadi tujuan utama kami adalah hidup di dalam menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan segala yang kami miliki, kami dapat persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hidup kami Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan membawa korban syukur kita dan bersama-sama kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 155. Tolong Bapak.
Untuk persembahan yang sudah dipersembahkan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu yang dikumpulkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dari rumah-rumah jemaat-Mu, supaya persembahan ini dapat digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, supaya apa yang mereka beri, mereka tidak berkekurangan di dalam kehidupan mereka, senantiasa mereka berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan persembahan ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan bersama-sama kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 173, dan saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Doa berkat sebentar akan dipimpin oleh hambanya, Guru Injil Yonatan Salom. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin dari awal ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kiranya biarlah kasih dan anugerah daripada Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua melantik salib. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin.